وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Usulun fit Tafsir yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita masih di pembahasan Al-Qur'an muhkam wa mutasyabih, yaitu bab tentang Al-Qur'an itu terbagi menjadi muhkam dan mutasyabih. Dan sudah kita contohkan apa itu ayat-ayat muhkam dan apa itu ayat-ayat mutasyabih beserta definisinya. Ya. Kemudian di sini beliau membahas tentang macam-macam tasyabuh di dalam Al-Qur'an. Kata beliau, anwa'ut tasyabuh fil Qur'an. Macam-macam tasyabuh di dalam Al-Qur'an. Jadi sebagaimana yang kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, ayat mutasyabihat maknanya adalah ayat-ayat yang tidak diketahui. Ya, ayat-ayat yang tidak diketahui, baik maknanya ataupun hakikatnya ataupun dua-duanya. Nah, mutasyabihat ini ada yang hakiki dan ada yang nisbi. Ya, ada yang hakiki. Maknanya hakiki itu adalah memang tidak ada yang mengetahui. Adapun nisbi itu tidak diketahui oleh sebagian orang, tapi oleh para ulama diketahui. Nah, ini yang akan kita bahas pada pertemuan pagi hari ini. Beliau mengatakan at-tasyabuhul waqi'u fil Qur'ani naw'an. Ayat-ayat mutasyabihat yang terjadi di dalam Al-Qur'an itu ada dua macam. Yang pertama tadi adalah ahaduhuma haqiqiyun. Ayat mutasyabihat yang hakiki, benar-benar gak ada yang tahu sudah. Wa huwa ma la yumkin ay ya'lamahul bashar. Kata beliau, ayat-ayat mutasyabihat yang jenis pertama ini, hakiki ini, itu tidak mungkin diketahui oleh siapapun di antara manusia. Kahaqaiqi sifatillahi azza wa jal, seperti bagaimana hakikatnya sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innana wa in kunna na'lamu ma'ani hadhihi sifat lakinnana la nudriku haqaiqaha. Meskipun kita mengetahui makna sifat-sifat tersebut, namun kita tidak bisa mengetahui hakikatnya bagaimana. Nanti akan kita sampaikan penjelasan tentang hal ini. Bedakan antara mengetahui makna dengan mengetahui hakikat. Ya. Wa kaifiyatuha, kita tidak tahu hakikatnya sifat Allah itu bagaimana, dan juga kita tidak tahu kaifiyahnya, bagaimananya sifat Allah tersebut. Berdasarkan firman Allah dalam surah Thaha misalnya, ayat 110, Allah berfirman, wala yuhituna bihi ilma, dan mereka manusia tidak bisa meliputi ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala, atau tidak bisa meliputi Allah
ilmunya manusia itu tidak bisa meliputi Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah taala dalam surah Al-An'am ayat 103. Allah berfirman, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Kata Allah Subhanahu wa taala, pandangan-pandangan manusia itu tidak bisa meliputi dia, meliputi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah itu meliputi pandangan-pandangan manusia tersebut. Dan dia maha lembut lagi maha mengetahui. Ini ayat berkaitan dengan melihat Allah ya. Ini panjang pembahasannya tentang ru'yatullah. Karena banyak diantara ahli bid'ah, terutama di kalangan Asy'ariyah, mereka menolak Allah itu dilihat di hari kiamat berdasarkan ayat yang barusan kita baca tadi, yaitu la tudrikuhul absar. Pandangan manusia itu tidak bisa meliputi Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang ditolak oleh Allah di sini bukan melihat Allah, tapi meliputi Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya melihat itu nggak mesti meliputi semua yang dilihat. Contoh misalnya, antum kalau ditanya, antum ngelihat matahari nggak? Ngelihat. Meliputi matahari nggak penglihatannya? Enggak. Maka yang ditolak di sini adalah pandangan manusia meliputi zat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang nggak mungkin. Tapi kalau melihat Allah Subhanahu wa taala, itu banyak ditegaskan. Sebagaimana di ayat surah Yunus, Allah Subhanahu wa taala mengatakan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Sesungguhnya bagi orang-orang yang berbuat baik, mereka akan mendapatkan husna. Kata Nabi ditafsirkan sendiri, husna artinya jannah. Wa ziyadah, dan bonus. Apa bonusnya? Ru'yatullah, melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Melihat, bukan meliputi. Walihada lamma su'ila al-Imam Malik rahimahullah ta'ala an qawlihi ta'ala ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa kaifa istawa qala al-istiwa'u ghairu majhul wal kaifu ghairu ma'qul wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah. Oleh karenanya Imam Malik rahimahullah ketika beliau menjelaskan firman Allah ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Ar-Rahman, zat yang maha pengasih, itu beristiwa di atas arsy-Nya. Beliau ketika menjelaskan ayat ini ditanya oleh salah seorang jamaahnya. Ini pertanyaan atau kisah Imam Malik yang masyhur, sering dibahas dan sering kita lewati pembahasan hal ini. Beliau ditanya, apa itu istiwa? Maka beliau menjawab, al-istiwa ghairu majhul. Atau dalam riwayat yang lain, al-istiwa ma'lum. Istiwa sudah diketahui. Apanya yang diketahui? Maknanya atau bagaimananya? Maknanya diketahui. Ya, wal kaifu ghairu ma'qul. Nah, bagaimananya sifat istiwa itu yang tidak diketahui. Jadi maknanya diketahui. Maknanya sifat istiwa adalah ala wartafa. Ya, berada tinggi di atas, istaqarrah, menetap di atas. Tapi bagaimananya Allah itu kok istiwa di atas arsy itu bagaimana? Coba sifatkan kepada kami. Nah, ini yang tidak diketahui. Wal imanu bihi wajib, kata Imam Malik. Mengimani bahwa Allah itu istawa di atas arsy-Nya itu wajib mengimaninya. Was su'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang hal tersebut itu perbuatan yang bid'ah. Wa hadha an-naw'u la yas'alu an istikshafihi li ta'adzuril wusuli ilaihi. Nah, jenis yang pertama ini itu enggak boleh diupayakan. Jenis tasyabbuh yang pertama ini itu enggak boleh diusahakan bagaimana supaya kita mengetahui hakikat dari ayat tersebut. Enggak boleh. Kayak tadi Allah beristiwa di atas arsy, maknanya sudah kita ketahui, tapi bagaimananya kita nggak tahu. Terus kita berusaha di situ, ya apa caranya supaya tahu? Ini nggak boleh, kata beliau. Ya, karena tidak mungkinnya seseorang untuk mengetahui hal tersebut, mustahil sudah.
Ya. Di sini kita baca syarah penjelasan dari apa yang kita sampaikan tadi. Kita baca penjelasan dari Syekh Utsaimin. Tasyabuh yang hakiki adalah wa huwa ma yakhfa ala kulli ahad. Tasyabuh yang hakiki yaitu yang tersembunyi dari siapapun, maknanya hakikatnya tersembunyi dari siapapun. Wala yumkinul wusulu ila ma'rifatihi. Tidak mungkin seseorang untuk mengetahui bagaimana sifat Allah tersebut atau bagaimananya ayat-ayat tersebut. Wa hadza mustabihun hakikiyun. Inilah yang disebut dengan ayat mutasyabihat yang hakiki. Ya, ayat mutasyabihat yang hakiki. Karena nanti jenis yang kedua, mutasyabihatnya itu nisbi. Sebagian orang nggak tahu, tapi bagi sebagian orang tahu. Apalagi para ulama. Nah, kalau yang hakiki, mau ulamanya, mau yang bukan ulamanya, gak perlu kabeh. Gak ada yang tahu. Famauqifuna minhu an nakila ilmahu ilallahi azza wa jal wa naqulu Allahu a'lam. Maka bagaimana Ustaz sikap kita kalau menemukan ayat-ayat mutasyabihat yang hakiki seperti ini? Maka kata beliau, sikap kita adalah menyerahkan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita katakan Allahu a'lam. Ini yang disebut metode apa? Ada ayat sifat. Kemudian kita katakan hakikat dari ayat ini itu kita serahkan kepada Allah. Ini disebut metode apa? Tahrif, takwil, ta'til, tafwid, atau apa? Bingung nggak pertanyaannya jemaah? Bingung pertanyaannya? Ulangi ya. Saya gak ngantuk antum. Tadi kita katakan bahwa ayat-ayat mutasyabihat adalah yang tidak dipahami maknanya. Ayat-ayat yang tidak dipahami hakikatnya, tidak dipahami hakikatnya. Nah, ketika kita membahas tentang sifat Allah, kita mengetahui maknanya, tapi kita tidak mengetahui hakikatnya bagaimana. Tadi istawa, sekarang kita coba contohkan yang lain. Misalnya mendengar. Allah Subhanahu wa taala kita tetapkan punya sifat mendengar enggak? Ya. Antum tahu kan maknanya mendengar itu apa? Maknanya. Makna mendengar ya mendengar. Tidak ada bedanya dengan mendengarnya makhluk, maknanya ya. Tidak ada bedanya dengan mendengarnya makhluk secara makna. Tapi hakikatnya bagaimananya Allah mendengar, nah ini kita tidak mengetahuinya. Kalau makhluk mendengarnya itu pakai telinga. Ada suara masuk, ditangkap sama gendang telinga, baru kemudian nyampe ke otak, ya enggak? Itu caranya bagaimana makhluk itu mendengar seperti itu. Nah, Allah mendengar, tapi apakah kayak gitu? Gimana? Nah, enggak tahu. Wallahu a'lam. Nah, ini kita serahkan kepada Allah. Ini namanya metode apa? Tafwid. Ya. Makanya kalau ada ahli bidah yang mengatakan bahwa metodenya salaf itu tafwid, nah ini dia sedang melakukan talbis, mencampur adukan. Memang tidak 100% salah ketika dikatakan para salaf itu metodenya tafwid. Maka kita katakan iya, metodenya salaf itu tafwid, yaitu tafwid hakikatnya, tafwid kaifiyahnya, bukan maknanya. Tapi dia menginginkan tafwid yang dilakukan oleh para salaf itu adalah tafwid secara makna, bukan hakikat. Ya, ada seorang yang gembar-gembar itu, metodenya para salaf itu tafwid di Cirebon sana. Ya, metodenya salaf itu tafwid katanya dia. Dibawakan ucapan-ucapan para salaf yang memang menunjukkan bahwa itu tafwid. Tapi kalau diteliti lagi, para salaf itu tafwidnya tafwid hakikat, bukan makna. Ya.
Seperti sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang tidak kita ketahui hakikatnya. Kita baca lagi di sini. Walamma su'ila al-Imam Malik rahimahullah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kaifa istawa? Wa huna aqulu inna ba'd at-talabah la yadri ma ma'na as-sam'i awil aqli. Nah, ini kita lewati saja tentang ucapan Imam Malik. Baik. Fahadha an-naw' yaqulu al-mu'allif la yus'alu 'an istikshafihi fahal an-nafyu huna lil karahati am lit tahrim. Baik. Tadi Imam Malik mengatakan wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah. Bertanya tentang bagaimananya sifat Allah itu adalah pertanyaan yang bid'ah. Maka muncul pertanyaan, apakah larangan bertanya tentang sifat Allah itu larangan yang sifatnya makruh atau larangan yang sifatnya haram? Ana jelaskan kepada antum tentang sifat mendengar. Allah itu mendengar. Tak jelasno sama ana. Kemudian antum bertanya tentang bagaimana mendengarnya Allah. Pertanyaan ini tuh nggak boleh kan tadi kan kata Imam Malik. Nah, nggak bolehnya itu tingkatan makruh, dibenci, atau haram. Haram. Nah, itu haram, nggak boleh bertanya bagaimana hakikat sifat Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan al-zahir annahu litahrim. Zahir dari pernyataan Imam Malik yang sangat keras itu tadi mengatakan bahwa itu diharamkan. Karena sahabat-sahabat itu, bayangkan ratusan sahabat, ribuan sahabat mendengar ayat-ayat sifat, namun satu pun di antara mereka gak ada yang berani bertanya kepada Nabi bagaimananya sifat Allah itu. Gak ada satu pun. Hatta Arab-Arab Badui yang kencing di masjid itu loh. Iya kan, Arab-Arab Badui kan polos biasanya. Mesti tanya sama Rasulullah itu sing ngawur-ngawur biasanya. Iya enggak? Arab Badui tahu kan, sing kencing di masjid lah, sing tanya sing minta izin kepada Nabi untuk berzina, pernah tahu nggak? Nah kan aneh-aneh pertanyaannya Arab Badui ini. Tapi satu tok nggak pernah mereka itu tanya tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai Arab Badui yang tinggal di pegunungan, tinggal di pedalaman, itu tahu kalau bertanya tentang sifat itu nggak boleh. Itu mereka sudah tahu dengan sendirinya. Makanya Imam Malik hawas, marah ketika ada orang bertanya tentang bagaimananya sifat Allah Subhanahu wa taala. Fahiya wa in kanat tahtamilul ma'nayain lakinna adh-dhahir annaha litahrim. Li'anna Malik ibn Anas ishtadda fi su'ali 'anil kaifiyah. Ya, Imam Malik sangat keras menyikapi pertanyaan jamaah tadi yang bertanya tentang bagaimana istawa. Wa qala lis-sa'il, kemudian Imam Malik berkata kepada penanya tadi, ma araka illa mubtadi'an. Aku tidak melihat engkau kecuali kau ini adalah seorang ahli bid'ah. Langsung divonis gitu sama Imam Malik. Ya, karena pertanyaan-pertanyaan seperti itu tidak muncul kecuali dari orang-orang yang memang terpapar kebid'ahan. Iya, di zaman tersebut. Orang-orang sudah terpengaruh ilmu-ilmu filsafat, terpengaruh pemikiran-pemikiran Jahmiyah misalnya, atau pemikiran-pemikiran yang menyusup di sana. Maka Imam Malik mengingkarinya. Wa amara bihi ayyukhrija minal masjid. Dan lebih parahnya lagi, Imam Malik memerintahkan jamaah yang lain untuk mengusir orang tadi keluar dari masjid. Ya apa ditiru dah? Ada yang tanya gitu diusir ya? Iya, karena itu penyakit. Nanti akan membuat orang-orang jamaah-jamaah yang lain itu juga terpengaruh dengan pemikirannya. Iya ya, bagaimana ya Allah bisa turun sepertiga malam terakhir? Antum yakini nggak Allah turun pada sepertiga malam terakhir? Bagaimana caranya? Allah turun sepertiga malam terakhir. Sedangkan bumi ini berputar. Selama 24 jam pasti ada bagian belahan bumi yang mengalami sepertiga malam terakhir.
Ya enggak? Sekarang ini ada enggak wilayah di muka bumi ini yang mengalami sepertiga malam terakhir? Ada. 1 jam ke depan ada enggak? Terus 24 jam ada wilayah belahan bumi yang mengalami sepertiga malam terakhir. Loh, terus Allah enggak balik-balik kalau kayak gitu? Banyak sebagian orang kan gitu. Kalau gitu Allah enggak balik-balik. Maka kita katakan Allah ala kulli syai'in qadir. Allah maha mampu untuk turun, ya, meskipun Allah subhanahu wa ta'ala tetap berada di atas arsy. Kata mereka, hoya lente ini, kalau turun ya turun, kalau menetap di atas arsy ya menetap di atas arsy. Bagaimana turun dan menetap di atas arsy kok digabungkan menjadi satu? Kita jawab, Allah ala kulli syai'in qadir. Allah mampu melakukan itu. Lah ya gimana caranya? Sing diuber apanya? Gimananya? Maka kita mengatakan ya kita nggak tahu. Tuh, Wahabi kepepet, nggak tahu. Ya memang nggak tahu mau gimana lagi? Mau ngarang-ngarang itu bagaimana caranya? Cuman memang para ulama terkadang memberikan contoh dari sisi makhluk untuk memudahkan pemahaman. Iya. Misalnya tadi kita katakan turun tapi masih tetap di atas. Contoh dari makhluk apa? Burung. Ya, bisa jadi burung itu turun tapi tetap dikatakan dia di atas. Contoh seperti matahari. Antum ketika maghrib ngelihat matahari itu sunset. Ketika melihat matahari terbenam, maka antum mengatakan matahari sedang terbenam. Ya enggak? Mataharinya turun kan? Antum kalau di pantai itu ngelihat sunset itu matahari turun. Antum katakan dia turun enggak? Turun. Tapi kalau ditanya matahari itu posisinya di mana? Di atas. Dalam waktu yang bersamaan ketika matahari tenggelam, antum menetapkan matahari itu posisinya di atas kita. Iya. Nah, ini enggak bertentangan kok. Itu makhluk. Tapi Allah nggak kayak gitu, bukan? Ya, ini cuman untuk mendekatkan pemahaman bahwa makhluk saja bisa seperti itu, apalagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian ada pertanyaan lagi. Hal ayatus sifat minal mutasyabih am hiya minal muhkam? Apakah ayat-ayat tentang sifat, yaitu tentang sifat-sifat Allah, Ar-Rahman 'alal arsy istawa, bal yadahu mabsutatan, kedua tangan Allah terbentang, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, ya, dan wajah Allah, kekallah wajah Allah. Apakah ayat-ayat yang modelnya kayak gini itu dihukumi muhkam atau dihukumi mutasyabih? Nah, ini saya lihat kata beliau. Ada rinciannya. Beliau mengatakan la yajuzu itlaqu ayatis sifat minal mutasyabih. Tidak boleh memutlakkan ayat sifat itu semuanya mutasyabih. Enggak boleh dimutlakkan. Karena yang mutasyabih cuman hakikatnya saja. Adapun maknanya mutasyabih enggak? Enggak mutasyabih maknanya. Maka enggak boleh dimutlakkan. Lakin idza utliqa alaihil mutasyabih fa innana naqul in arada bitasyabuh khafa al ma'na fa hadha ghalat li'anna ma'naha wadihun zahir. Tapi Ustaz, ini ada di kitab ini, karangan ini, syekhnya mengatakan bahwa ayat-ayat sifat itu mutasyabih secara mutlak. Ada ini dalam kitabnya. Maka dijawab sama beliau, coba diteliti lagi. Kalau maksudnya Syekh tadi mengatakan ayat sifat itu secara mutlak mutasyabih, ya, kalau secara mutlak mutasyabih, apa yang dimaksud? Kalau yang dimaksud sama dia maknanya itu mutasyabih, maknanya tidak diketahui, maka itu salah, keliru. Karena ayat-ayat sifat itu maknanya jelas, diketahui oleh para ulama. Maknanya ya. Wa in arada khafa al haqa'iq fahada sahih. Tapi kalau yang dimaksud bahwa ayat sifat itu mutasyabih adalah tidak diketahui hakikatnya, maka hada sahih, itu benar. Ya, li'anna hada minal mutasyabih. Itu termasuk mutasyabih. Itu jenis yang pertama. Kita kembali ke matan.
An-naw'u tsani, jenis kedua dari ayat mutasyabih adalah nisbi, relatif. Ya, ayat-ayat mutasyabihat yang sifatnya relatif. Wa huwa ma yakunu mushtabihan ala ba'dhin nas duna ba'd. Ayat-ayat sifat yang nisbi, ayat-ayat mutasyabihat yang nisbi adalah yaitu yang sebagian orang mutasyabihat, tapi bagi sebagian yang lain enggak. Bagi sebagian samar-samar, tapi sebagian yang lain enggak samar-samar. Nah, ini relatif. Fayakunu ma'luman lirrasikhina fil ilmi duna ghairihim. Maka ayat-ayat tersebut diketahui oleh orang-orang yang dalam ilmunya, oleh para ulama. Adapun selain para ulama itu tidak mengetahuinya. Wa hadha an-naw' yas'alu an istikshafihi wa bayanihi. Nah, jenis yang ini itu boleh antum tanyakan bagaimananya, boleh antum tanyakan penjelasannya. Karena apa? Liimkanil wusuli ilaihi, karena masih memungkinkan antum untuk mengetahuinya. Tapi kalau pertanyaan yang jenis pertama tadi, bagaimana sifat Allah, itu nggak boleh ditanyakan, karena nggak mungkin, ulama sealim apapun nggak mungkin bisa menjawab. Tapi kalau jenis yang kedua ini, itu mutasyabihat yang diketahui oleh para ulama, sehingga antum boleh untuk menanyakannya. Idh la yujadu fil Qur'ani syai'un la yatabayyanu ma'nahu li ahadin minan nas. Karena antum pahami, dan ini tetapkan dalam akidah antum. Tidak ada sesuatu apapun di dalam Al-Qur'an yang tidak diketahui oleh semua manusia, nggak ada. Apa manfaatnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang manusia itu nggak tahu semuanya? Sia-sia dong Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat itu. Contoh misalnya ayat-ayat sifat tadi, kata orang-orang ahli bidah dari kalangan mufawwidhah, mereka mengatakan ayat-ayat sifat tidak ada yang tahu maknanya bukan hakikatnya. Tidak ada yang tahu maknanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, terus apa manfaatnya Allah nurunkan gitu? Kalau nggak ada yang tahu kecuali Allah, itu apa manfaatnya terus? Rasulullah tahu nggak? Nggak tahu katanya. Akidahnya mufawwidhah, ayat-ayat sifat, bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui maknanya. Terus untuk apa Allah menurunkan ayat itu kalau nggak diketahui maknanya? Ya, maka kata beliau, tidak ada di dalam Al-Quran sesuatu apapun yang tidak diketahui maknanya oleh semua orang. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 138, hadza bayanul linnasi wa huda wa mau'izatul lil muttaqin. Kata Allah, inilah Al-Quran, bayan, penjelasan, linnas, bagi manusia, dan petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, artinya dalam Al-Quran sudah jelas semuanya, clear, tidak ada blur, tidak ada samar-samar. Kalaupun ada samar-samar, itu kita yang belum tahu ilmunya. Tapi bagi orang lain, bagi para ulama, itu nggak samar-samar. Tapi kita lanjutkan. Allah juga berfirman dalam surah An-Nahl ayat 89, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'." Dan kami turunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Kitab, yaitu Al-Qur'an, tibyanan likulli syai', ya, sebagai penjelas bagi segala sesuatu. Jadi Allah bukan cuma menurunkan Al-Quran, tapi menjelaskan juga kepada Nabi dari segala sesuatu yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Ya. Kemudian beliau mengatakan, wa amthilatu hadzal naw' katsiratun minha qauluhu ta'ala laisa kamitslihi syai'. Dan contoh mutasyabihat jenis yang kedua ini banyak, kata beliau.
Seperti misalnya di dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-11. Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengannya. Haitsu ishtabaha ala ahli ta'til. Ayat ini bagi orang-orang yang menolak sifat itu dianggap sebagai ayat mutasyabihat. Bagi orang-orang yang ahli ta'til, suka menolak sifat Allah Subhanahu wa taala. Fafahimu minhu intifa'as sifat anillahi ta'ala. Lihat, mereka gagal paham. Mereka mengatakan laisa kamitslihi syai'. Pemahaman mereka bahwa Allah tidak serupa dengan makhluk. Jadi kalau sampean nemu di dalam Al-Qur'an sifat-sifat yang makhluk juga punya sifat tersebut, maka tolakan. Kenapa? Allah sendiri yang mengatakan dia tidak sama dengan sesuatu apapun. Allah berfirman dalam surah Al-Mujadalah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan qad sami'a Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Sungguh Allah telah mendengar. Qad sami'a Allah, sungguh Allah telah mendengar. Kata orang-orang yang menolak sifat, pikirin dulu. Allah telah mendengar. Makhluk punya nggak sifat mendengar? Punya. Maka tolakan cepetan. Katakan itu bukan sifat Allah Subhanahu wa taala mendengar itu. Kenapa? Allah sendiri berfirman dalam surat Asy-Syura, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu syubhatnya mereka. Jadi ayat ini itu mutasyabihat bagi mereka. Kenapa? Gagal paham. Ya, mutasyabihat ini menyebabkan seorang gagal paham. Wadda'u anna thubutaha yastalzimu al-mumathilah. Mereka juga menganggap kalau kita menetapkan Allah mendengar, maka berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Iya, kalau kita tetapkan Allah mendengar tadi, maka berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Semua sifat gitu. Kalau kita tetapkan Allah melihat, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau kita mengatakan Allah berbicara, berfirman, maka berarti kita juga menyamakan Allah dengan makhluk. Terus semua sifat ditolak sama mereka. Nah, nanti penolakannya itu beda-beda. Ada yang penolakannya itu ke metode takwil. Ya, mereka nggak mau menetapkan Allah mendengar, tapi dirubah maknanya. Ada lagi yang metode tafwid. Tadi apa maknanya mendengar? Serahkan kepada Allah. Ya, wallahu a'lam, serahkan kepada Allah. Ya, tapi mereka sama-sama menjadi mu'attilah. Ya, sama-sama disebut sebagai penolak sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa a'radu 'anil ayatil katsirati dalati 'ala thubutis sifati lahu wa anna itsbata aslil ma'na la yastalzimul mumathilah. Mereka banyak menolak ayat-ayat yang banyak tentang sifat yang menunjukkan bahwa sifat tersebut memang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menetapkan makna sifat itu bukan berarti menyamakan sifat Allah dengan makhluk. Ya. Wa minha qauluhu ta'ala, contoh yang lain dari ayat-ayat mutasyabihat yang nisbi, relatif. Kalau tadi surat Asy-Syura itu kan bagi ahlu ta'til mutasyabihat, mereka nggak tahu maknanya apa. Laisa kamitslihi syai', itu ditolak semua sama mereka. Tapi bagi para ulama, oh enggak, laisa kamitslihi syai', itu yang tidak serupa adalah hakikatnya, bukan maknanya, enggak, tapi hakikatnya yang ditolak. Ini ulama yang tahu. Nah, contoh yang lain, ayat-ayat yang sebagian orang nggak tahu maknanya, tapi para ulama tahu maknanya, adalah firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 93. Perhatikan ayatnya. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima.
Kata Allah, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahanam. Khalidan fiha, dia kekal di sana. Dan Allah murka kepadanya, Allah melaknatnya, dan Allah siapkan baginya azab yang pedih. Ya, azab yang besar. Baca dulu ya. Haitsu ishtabaha 'alal wa'idiyah, fafahimu minhu anna qatilal mu'mini amadan mukhalladun finnar. Bagi kelompok Wa'idiyah ini salah satu spesies Khawarij. Ya, salah satu spesies Khawarij yang mengatakan bahwa pelaku dosa besar itu neraka kekal selama-lamanya. Jadi Khawarij ini punya akidah pezina itu kalau mati belum tobat dari zinanya kekal di dalam neraka selama-lamanya. Pencuri, pembunuh, ya, kemudian peminum khamr, pelaku dosa besar itu kekal di dalam neraka selama-lamanya. Kalau ahlu sunnah, apa yang menyebabkan seorang kekal di neraka? Apa? Syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kekufuran, kemunafikan, munafik yang hakiki, itu yang menyebabkan dia kekal di dalam neraka. Tapi ahlu sunnah terhadap pelaku dosa besar, pezina, pemabuk, peminum khamr, pemain judi, apa akidah kita terhadap mereka? Kalau syirik, mati belum tobat, neraka kekal. Tapi kalau pelaku zina mati belum tobat dari zinanya, akidah kita apa? Ada istilahnya tahta masyiatillah. Kalau masih mukmin ya, maka dia itu di bawah kehendak Allah. Insya'a adzabahu, kalau Allah berkehendak Allah azab pezina itu. Wa insya'a ghafara lahu, tapi kalau Allah berkehendak pezina itu diampuni sama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di bawah kehendak Allah, terserah Allah. Itu dosa besar. Tapi kalau syirik, enggak. Kita tetapkan orang yang berbuat syirik tidak ada ampun, Allah tidak mengampuni dia. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Itu dalilnya. Nah, itu tadi ya akidah Ahlussunnah gitu ya. Sekarang antum coba tadi lihat surah An-Nisa tadi ayat 93. Barang siapa yang membunuh mukmin dengan sengaja, maka balasannya neraka jahanam khalidan fiha, kekal di situ. Membunuh syirik bukan? Kekufuran bukan? Tapi kenapa Allah vonis orang ini khalidan fiha, kekal di neraka? Ada yang tahu jawabannya? Nggak ada ya, ini dengerin penjelasan ulama dulu. Ini dalil diambil, dicomot sama orang-orang Khawarij untuk melegalkan akidah mereka bahwa pelaku dosa besar itu masuk neraka kekal selama-lamanya. Wa taradu dzalika fi jami'i ashabil kabair, dan mereka terapkan ayat ini kepada semua pelaku dosa-dosa besar. Wa a'radu 'anil ayati dalati 'ala anna kulla dzanbin duna syirki fa huwa tahta masyiatillahi ta'ala. Dan mereka berpaling dari pemahaman Ahlus Sunnah bahwa semua pelaku dosa besar yang levelnya masih di bawah syirik itu tahta masyiatillah, tergantung kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Itu akidah kita. Kalau Allah mau, Allah azab. Tapi azabnya pun juga nggak kekal kan? Ya, sesuai kadarnya dia. Nanti kalau memang masih ada tauhid, dia dimasukkan ke dalam surga. Beda sama pelaku syirik, pelaku kekufuran. Mereka diazab tidak ada batasan, kekal di sana selama-lamanya. Beliau mengatakan dalam syarahnya Al-Wa'idiyah. Al-Wa'idiyah itu diambil dari kata-kata Al-Wa'id. Kelompok yang sukanya itu ngambil ayat-ayat wa'id, ayat-ayat ancaman. Barang siapa yang berbuat ini maka akan mendapatkan balasan ini. Nah, ini ayat-ayat ancaman.
Nah, kelompok Wa'idiyah itu sukanya mencomot ayat-ayat ancaman ini. Makanya mereka disebut dengan Wa'idiyah. Nah, kelompok Wa'idiyah ini ada dua model. Yang pertama Mu'tazilah dan yang kedua adalah Al-Khawarij. Ya, yang pertama Mu'tazilah, kedua Khawarij. Orang-orang Mu'tazilah bedanya apa? Orang-orang Mu'tazilah mengatakan fa'ilul kabira mukhalladun finnar. Pelaku dosa besar itu kekal di neraka, kata Mu'tazilah. Sedangkan Khawarij juga mengatakan sama, fa'ilul kabira mukhalladun finnar, pelaku dosa besar di neraka. Tapi bedanya Khawarij sama Mu'tazilah, lakinnal Khawarij ajra'a ala hukmihim minal Mu'tazilah. Khawarij itu lebih nekat daripada Mu'tazilah. Karena kalau Mu'tazilah, mereka itu menghukumi pelaku dosa besar di dunia tidak kafir, tapi tidak juga mukmin. Apa sebutannya? Ada itu. Saya ulangi ya. Khawarij sama Mu'tazilah dalam masalah menyikapi pelaku dosa besar, mereka ini sama-sama sepakat tentang hukuman di akhiratnya. Baik Mu'tazilah ataupun Khawarij, ketika ditanya pelaku dosa besar surga apa neraka? Neraka. Sepakat mereka. Tapi yang mereka itu enggak sama adalah hukuman di dunia. Kalau Khawarij ditanya pezina, pelaku dosa besar, pezina misalnya, itu mukmin atau kafir? Khawarij tegas kafir itu yang pezina itu. Hukuman di dunia. Nah, kalau kalau Mu'tazilah, ketika kita tanya pelaku dosa besar itu mukmin atau kafir, mereka mengatakan tidak mukmin, tidak kafir. Apa istilahnya? Apa? Iya, manzilatun bainal manzilatain, yaitu kedudukan di antara dua kedudukan, yaitu tengah-tengah. Enggak mukmin, enggak kafir. Ini pertama kali dicetuskan sama siapa? Gembongnya Mu'tazilah. Siapa tokoh Mu'tazilah yang pertama kali mencetuskan? Wasil bin Atha. Nah, ketika enggak terima sama Imam Hasan Al-Basri. Itu bedanya Mu'tazilah sama Khawarij. Itu di satu sisi mereka menyikapi pelaku dosa besar ekstrim. Khawarij dan Mu'tazilah ini ekstrim, neraka kekal selama-lamanya. Kubu yang berseberangan apa? Murji'ah. Murji'ah mengatakan pelaku dosa besar mereka itu masih tetap mukmin kamilul iman. Mau pezina, pemabuk, ya, pembunuh sekalipun, mereka itu masih sempurna imannya. Masih sempurna imannya, tidak mengurangi keimanan mereka sama sekali. Ya, berbeda ya. Ahlussunnah di mana? Sebagaimana biasa di pertengahan. Tidak terlalu ekstrim seperti Khawarij dan Mu'tazilah, dan tidak terlalu meremehkan seperti Murji'ah. Pelaku dosa besar mereka itu masih mukmin tapi naqisul iman, mukmin tapi berkurang imannya. Ya, mukmin tapi kurang imannya. Tidak dikatakan mukmin secara sempurna, enggak. Tapi mukmin yang kurang imannya. Baik. Kita kembali ke ayat ini. Wastahallu dima'al muslimin bina'an ala hadzal aslil khabith. Ya, orang-orang Khawarij karena mereka mengatakan pelaku dosa besar itu kafir, ada konsekuensi setelahnya. Mereka menghalalkan darah orang tersebut. Ya, mereka nanti menghalalkan darahnya. Mereka anggap itu sudah kafir, berarti halal untuk ditumpahkan darahnya. Kita baca penjelasannya. Wa minal munasabatil jayyidah anna ayah
wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan waqa'at baina ayatain kiltahuma tadullu ala anna ma siwa syirk fa innahu tahtal masyiah. Fa fi awwal suratin nisa qala ta'ala innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Thumma ja'at ayatul qatl, thumma ja'at ayatul tsaniyah innallaha la yaghfiru ay yushraka bih, dan seterusnya. Baik. Di antara, ya kalau mau dibilang cocok logi ya enggak sih, soalnya ini para ulama yang ngomong. Di antara bukti bahwa ayat yang tadi kita bahas, membunuh, barang siapa yang membunuh mukmin dengan sengaja, maka balasannya neraka, dia kekal di sana. Kekal di sini itu tidak seperti kekalnya pelaku syirik dan tidak seperti kekalnya orang-orang kafir. Karena kekalnya di sini itu ada bentuk mubalaghah. Orang yang membunuh mukmin dengan sengaja, dia disebut kekal, tapi bukan kekal yang tidak ada batasnya, tidak. Tapi kekal di situ maknanya adalah lamanya dia disiksa di neraka, sehingga Allah katakan dia ini seperti kekal di sana selama-lamanya. Tapi dia nggak kekal. Paham nggak maksudnya jemaah? Saking lamanya dia ini disiksa, sampai-sampai seakan-akan dia itu seperti kekal di sana selama-lamanya. Tapi padahal dia tidak kekal. Ada kemungkinan dia dientas dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga selama masih ada tauhid. Pembunuh ini. Tapi kalau syirik, meskipun dia nggak pernah bunuh orang, tetap dia kekal, tidak ada harapan dia dientas dari neraka. Paham tuh? Jelas ya di sini ya? Ya. Nah, di antara bukti bahwa ayat tadi membunuh mukmin dengan sengaja itu masih dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara buktinya adalah ayat ini, surat An-Nisa 93, itu terletak di antara dua ayat yang menunjukkan bahwa selain syirik itu masih diampuni. Antum yang punya mushaf dibuka. Surah An-Nisa 93. Ya. Sudah ketemu 93? Ya. Nemu ya ayatnya ya. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha. Barang siapa yang membunuh mukmin dengan sengaja, maka balasannya dia adalah neraka, jahanam, kekal di sana selamanya. Sudah ketemu ayatnya? Ya. Ayat 93 ini terletak di antara dua ayat yang sama. Sebelumnya, coba antum lihat sebelum ayat 93, yaitu ayat yang ke-48. An-Nisa, masih An-Nisa. Ayat 48. Ya, Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik, dan Allah masih mengampuni yang di bawah kesyirikan kalau Allah berkehendak. Membunuh syirik bukan? Bukan. Berarti masih diampuni. Kemudian ini ayat 48. Ayat 116. Ini ayat 93 tadi tentang membunuh tengah-tengah. Ayat 48 berbicara tentang Allah masih mengampuni yang selain syirik. Kemudian ayat 116 Allah mengatakan seperti yang tadi, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dua ayat yang mirip. Tengah-tengahnya yaitu ayat tentang membunuh tadi. Maka berarti di situ kata beliau ada isyarat dari Allah bahwa kekal di dalam ayat itu bukan kekal yang menyebabkan pelakunya nggak bisa dientas dari neraka, enggak. Paham gimana Pak ya? Hah? Jelas ya? Ya, nanti takutnya jadi khawarij nanti ini. Pelaku dosa besar dianggap neraka semua nanti. Itu kata beliau dari sisi munasabah, urutan ayatnya sudah menjelaskan bahwa khalidan
Di situ tidak bermaksud kekal selama-lamanya. Beliau mengatakan li'annal asla fil khuludid dawam. Karena secara asal khulud, kekal, itu artinya secara terus-menerus. Secara asal maknanya itu. Berarti kalau ada seseorang yang disiksa secara terus-menerus, itu mesti nggak dia itu, maksudnya tidak mungkin dientas dari neraka. Ada yang disebut puasa wisol atau dawamus saum. Dia itu suka berpuasa. Apakah maknanya dia suka berpuasa ini menunjukkan dia itu nggak puasa, dia itu puasa terus nggak mandek-mandek? Enggak kan? Ada masa di mana dia nanti berhenti puasa. Kapan itu? Mati. Tapi tetap ngomongnya dia puasa dawam, khulud, puasa yang terus menerus. Tapi ada masa dia sudah nggak puasa lagi, sama pas sakit atau pas mati. Nah, Allah ketika mengatakan bahwa pembunuh mukmin dengan sengaja kekal di neraka, itu maksudnya dia disiksa secara terus menerus, tapi tidak menunjukkan dia itu selamanya. Paham jamaah? Tidak menunjukkan selamanya, tapi saking lamanya dia di neraka, Allah kabarkan kepada kita dengan kata-kata khalidan, supaya orang itu takut melakukan perbuatan tersebut. Ya. Kemudian diantara buktinya juga Allah tidak menambahkan kata-kata abada, ya kan? Khalidan fiha. Tidak ada kata-kata abadan, selama-lamanya, nggak ada dalam ayat membunuh. Beda sama orang kafir. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Ya, orang-orang kafir biasanya disebut dengan abada, kekal. Maka berarti di sini pelaku dosa besar itu tidak kekal. Nah, jemaah dimulakan oleh Allah. Dengan demikian maka ayat tadi yang kita baca itu mutasyabihat bagi sebagian orang, tapi bagi yang lain, bagi para ulama itu tidak mutasyabihat, relatif mutasyabihatnya. Sama dulu anak ketika baca ayat ini pertama kali, ya kan, anak juga bingung, kok ini bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah bahwa pelaku dosa besar yang selain syirik kok dikatakan neraka. Padahal kita dulu diajarkan bahwa yang kekal di neraka cuman pelaku kekafiran, pelaku kesyirikan. Adapun pelaku dosa besar, sebesar apapun dosanya, itu masih ada kans, masih ada peluang untuk dia dientas dari neraka. Masih ada peluang, kecil atau besar tergantung. Nah, tapi kok pembunuh ini dikatakan kekal di neraka? Bingung kan? Maka ketika itu saya menjadi orang yang mutasyabihat terhadap ayat ini. Tapi ketika kita merujuk kepada para ulama, ternyata enggak, ini bukan mutasyabihat. Mutasyabihat bagi sebagian orang, tapi tidak bagi yang lainnya. Kalau yang pertama tadi, nah itu mutasyabihat yang murni, baik ulamanya ataupun awamnya podo-podo garo kabeh. Bagaimana sifat Allah, bagaimana mendengarnya Allah, bagaimana melihatnya Allah, enggak ada yang tahu. Ini mutasyabihat yang murni. Anak kira ini yang bisa kita sampaikan. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.